Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program Klarifikasi Ahmadiyah. Sebuah program yang dirancang khusus untuk menjawab berbagai macam fitnah, tuduhan, dan keberatan yang dilayangkan oleh orang-orang yang tidak mengetahui Jemaat Muslim Ahmadiyah atau bahkan anti terhadap Jemaat Muslim Ahmadiyah. Untuk itu, di studio telah hadir narasumber kita, yakni Bapak Maulana Athol Ghalib Yudi Hadiana. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali mendengarnya. Nah, pemirsa, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah Khotaman Nabiyyin. Dan tema ini kita akan bahas pada beberapa episode berikutnya. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita tanyakan langsung pada narasumber kita, yaitu Bapak Maulana Athol Ghalib Yudi Hadiana. Baik, Pak. Di tangan saya ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan kepada Bapak. Mudah-mudahan Bapak dapat memberikan penjelasan kepada pemirsa kita di rumah. Yang pertama, terkait tentang permasalahan Khotaman Nabiyyin ini. Permasalahan Khotaman Nabiyyin ini merupakan salah satu yang dijadikan keberatan oleh orang-orang Gair Ahmadi terhadap Jemaat Muslim Ahmadiyah. Untuk itu, apa hakikat dari Khotaman Nabiyyin itu sendiri, Pak? Baik. Di dalam permasalahan Khatmen Nubuwat atau Khataman Nabiyyin ini terdapat persamaan antara Jemaat Ahmadiyah dengan seluruh firqah yang lainnya. Namun sungguh disayangkan bahwa di dalam permasalahan yang terdapat persamaan antara kita dengan seluruh firqah yang lainnya ini, orang-orang yang berkeberatan terhadap jemaat kita mempropaganda, memprovokasi orang-orang dengan permasalahan ini. Jika tidak, kita lihat bahwa seluruh firqah berkeyakinan, beriktikad bahwa di dalam Quran Karim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai Khataman Nabiyyin. Kita pun beriktikad atas hal ini, kita pun meyakini hal ini. Oleh karena itu, di dalam perkara yang pertama ini terdapat persamaan satu dengan yang lainnya, terdapat persamaan antara kita Jemaat Ahmadiyah dengan firqah-firqah yang lainnya. Kemudian yang kedua, seluruh firqah, seluruh golongan berkeyakinan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dengan membawa syariat terakhir dan sempurna. Setelah beliau tidak akan datang seorang pun nabi yang akan memansuhkan, membatalkan syariat beliau atau membawa syariat baru atau menjalankan agama baru. Kita pun berkeyakinan atas hal ini. Ini pula akidah kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau datang membawa syariat terakhir dan sempurna, dan setelah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan datang seorang pun nabi yang akan memansuhkan syariat beliau atau membawa syariat baru atau mengajarkan agama yang baru. Jadi di dalam perkara yang kedua ini pun terdapat persamaan antara kita dengan firqah-firqah yang lainnya. Kemudian selanjutnya, seluruh firqah beriktikad, berkeyakinan, mempercayai bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kabar suka, kabar gembira kepada umat beliau mengenai akan datangnya Al-Masih Nabiullah setelah beliau yang akan mengkhidmati agama Islam. Maka kita pun berkeyakinan atas hal itu. Ini pula akidah kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kabar gembira kepada umat beliau mengenai akan datangnya Al-Masih Nabiullah setelah beliau yang akan mengkhidmati agama Islam. Oleh karena itu, sekarang ini seluruh firqah, kalau di kita ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, dan yang lain-lainnya, semuanya berkeyakinan, mempercayai bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kabar gembira kepada umat beliau bahwa akan datang Al-Masih Nabiullah setelah beliau, setelah Khataman Nabiyyin, setelah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mengkhidmati agama Islam. Ini pula yang menjadi keyakinan kita. Oleh karena itu saat ini Jemaat Ahmadiyah dan seluruh firqah-firqah yang lainnya meyakini berkenaan dengan akidah
kedatangan Al-Masih Nabiullah setelah khataman nabiyyin yang akan menunaikan tugas pengkhidmatan terhadap agama Islam. Perbedaannya hanyalah di dalam hal ini bahwa firqah-firqah yang lainnya mengatakan bahwa Al-Masih yang akan datang setelah khataman nabiyyin yang akan mengkhidmati Islam itu adalah wujud Al-Masih Israili, Al-Masih yang dahulu, yang telah datang kepada Bani Israel 600 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kepadanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan kitab Injil. Dan mereka mengatakan bahwa Al-Masih Israili yang dahulu sampai saat ini beliau belum wafat, sampai saat ini beliau masih hidup, sampai saat ini beliau masih duduk di langit. Dan menurut mereka sesuai dengan kabar gembira, kabar suka dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, beliau yakni Nabi Isa akan turun kembali ke dunia ini, lalu kemudian menunaikan pengkhidmatan terhadap agama Islam. Maka pendiri Jemaat Ahmadiyah diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Nabi Isa Israili yang kepadanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab Injil, beliau ini tidak berada di langit, beliau ini telah wafat, dan orang yang dijanjikan akan datang kembali itu adalah seseorang dari kalangan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, yang karena ketaatan sempurna terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena fana fi Rasul, karena menjadi gulam atau hamba sejati dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyematkan gelar atau makam dan julukan Al-Masih kepadanya. Oleh karena itu, pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, beliau mendakwakan, menyatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahukan kepadaku bahwa Al-Masih yang dijanjikan kedatangannya itu, aku inilah orangnya. Jadi beliaulah orangnya. Oh, jadi Pak, ini perbedaannya ya Pak. Ya, baik. Jadi sekarang inilah perbedaan mendasar antara kita dengan firqah-firqah yang lainnya. Maka firqah-firqah yang lainnya mengatakan bahwa karena berdasarkan nubuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Isa Israili akan turun kembali, maka mereka mengatakan bahwa setelah khataman nabiyyin, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, para nabi, kenabian yang telah terjadi sebelum khataman nabiyyin, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa datang kembali. Nah, sedangkan nabi baru atau kenabian baru tidak bisa datang setelah khataman nabiyyin atau setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita coba perhatikan hal ini, merupakan hal yang sangat sederhana. Bahwa apabila setelah khataman nabiyyin, kedatangan seorang nabi untuk mengkhidmati agama Islam ini tidak diperlukan, maka tidak akan datang, baik itu nabi yang lama ataupun nabi yang baru. Jadi kalau memang tidak diperlukan, tidak akan datang, baik nabi yang lama maupun nabi yang baru. Jika semua firqah yang lain sampai saat ini masih menunggu-nunggu, masih menanti-nanti kedatangan seorang nabi lama, yaitu Hadrat Al-Masih alaihissalam yang dahulu, kata mereka, maka dari situ kita bisa mengetahui dan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kedatangan seorang nabi setelah khataman nabiyyin yang akan mengkhidmati Islam ini diperlukan. Maaf Pak, mohon diberikan contoh yang sederhana atau perumpamaan agar pemirsa kita di rumah dapat memahami terkait tema kita, yaitu khataman nabiyyin. Baik, berkenaan dengan hal ini, ada ulama kita, sesepuh jemaat kita yang telah wafat, untuk memberikan pemahaman terhadap hal ini tadi yang kita bahas terakhir tadi. Beliau memberikan satu ilustrasi yang sangat sederhana, yang mudah dipahami oleh kita. Beliau senantiasa mengatakan, memberikan sebuah ilustrasi. Begini ilustrasinya, bahwa ada seorang yang sakit. Dia datang kepada dokter, lalu dokter itu memeriksanya, memberikan obat kepadanya, dan memberikan nasihat kepadanya. Nasihatnya begini, kamu
tidak boleh memakan nasi karena nasi ini akan berefek buruk kepada kesehatan kamu. Maka si sakit ini mengatakan kepada dokter, baik dokter. Tetapi sore hari ketika dia pulang ke rumah, dia memakan sepiring nasi. Keesokan harinya ketika ditanya oleh dokter, kenapa kamu memakan sepiring nasi? Maka atas pertanyaan dokter ini, dia memberikan jawaban seperti ini, Pak dokter, kemarin ketika Anda melarang saya memakan nasi, maka sebenarnya saya tidak memakan nasi yang dimasak setelah larangan Anda. Saya memakan nasi pagi yang dimasak sebelum ada larangan Anda. Ini satu hal yang sangat lucu. Karena apabila memakan nasi merupakan sesuatu yang terlarang bagi seseorang, maka baik itu nasi yang dimasak sebelum ada larangan dokter tadi ataupun nasi yang dimasak setelah larangan dokter tadi, kedua-duanya ini terlarang. Larangan ini berlaku untuk keduanya, untuk kedua jenis nasi tadi. Nah demikian pula di dalam perkara khataman nabiyyin, apabila kedatangan seorang nabi setelah khataman nabiyyin ini merupakan sesuatu yang terlarang, maka baik itu nabi yang terlahir sebelum khataman nabiyyin ataupun nabi kenabian yang terlahir setelah khataman nabiyyin, maka kedua-duanya terlarang. Larangan ini berlaku untuk kedua jenis kenabian tadi. Gitu Pak. Jadi kita bisa mengatakan bahwa dalam akidah khataman nabiyyin tidak ada perbedaan antara kita dengan Ghair Ahmadi. Perbedaannya hanya dalam penentuan pribadi atau sosoknya saja ya Pak? Baik, betul. Jadi hanya di dalam hal ini seperti yang tadi disebutkan, bahwa di dalam ta'yin atau di dalam penentuan siapa orangnya yang disebut sebagai Al-Masih Nabiullah yang akan datang setelah khataman nabiyyin untuk mengkhidmati Islam. Nah berdasarkan nubuatan tadi, nah siapa orangnya? Yani Al-Masih yang akan datang untuk mengkhidmati Islam itu orangnya itu si A atau si B, ini atau itu. Inilah perbedaannya. Selain itu, semua meyakini, semua berakidah bahwa Al-Masih Nabiullah akan datang setelah khataman nabiyyin untuk mengkhidmati Islam. Nah berkenaan dengan siapa orangnya, nah di dalam menjawab pertanyaan inilah terdapat perbedaan, sedikit perbedaan-perbedaan. Jadi yang pemecahan untuk masalah ini adalah hendaklah seseorang mengkaji, mempelajari Al-Quran dan hadis serta berusaha untuk mencari jawaban atas pertanyaan ini, yakni berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, apakah Nabi Isa Israili yang dahulu beliau ini masih hidup atau sudah wafat. Jika ada orang yang setelah mempelajari Al-Quran, mengkaji hadis dengan betul-betul sampai kepada hasil bahwa ternyata Nabi Isa Israili yang dahulu sampai saat ini masih hidup berada di langit, maka berdasarkan hasil itu ya beliau inilah yang akan turun. Dan berdasarkan hal itu maka Ahmadiyah akan mati secara dalil. Akan tetapi jika ada seseorang yang setelah mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis secara benar-benar, dia sampai kepada hasil bahwa Nabi Isa Israili yang dahulu ini beliau tidak ada di langit, beliau ini sudah wafat. Dan orang yang akan datang, dijanjikan oleh Rasulullah SAW akan datang di dalam umat Rasulullah SAW ini adalah seseorang dari kalangan umat Rasulullah SAW sendiri yang karena ketaatannya tadi, karena fana fi Rasul tadi, karena mengikuti Rasulullah SAW dengan begitu larut tadi, maka berdasarkan hal ini firqah-firqah yang lain selain Jemaat Ahmadiyah akan mati secara dalil. Nah, kemudian Pak, secara umum orang-orang Muslim mengartikan atau menerjemahkan surah Al-Ahzab ayat 41 ini, mereka mengatakan bahwa kata khataman nabiyyin ini adalah penutup para nabi. Jadi apa penjelasannya Pak mengenai hal ini Pak? Baik, persoalannya adalah di sini ada terdapat dua kata, dua lafaz. Yang pertama adalah khatam, yang kedua adalah an-nabiyyin. An-nabiyyin artinya para nabi atau nabi-nabi, sebagaimana semua orang sudah mengetahuinya. Kemudian kata khatam.
Nah, siapapun yang akan mengartikan atau menerjemahkan kata khatam dengan terjemahan apapun, silakan saja, boleh saja. Tinggal nanti kita lihat seberapa kuat terjemahannya ini ketika kita kritisi. Jika mereka, para penentang jemaat, orang yang berkeberatan terhadap jemaat, mengartikan kata khataman nabiyyin ini sebagai penutup nabi-nabi, penutup para nabi, maka akan timbul pertanyaan, apa maksud daripada menutup nabi-nabi? Apa tuh? Setiap nabi memiliki dua kedudukan. Yang pertama adalah kedudukan beliau secara zati atau secara jasmani, sebagaimana kita sebagai manusia biasa. Kemudian yang kedua adalah kedudukan beliau secara ruhani. Nah, jika berdasarkan penerjemahan atau pemahaman para penentang jemaat ini, kita melihat dari segi jasmani, maka sebelum kedatangan Rasulullah, setelah kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dunia ini, maka semua nabi telah wafat secara jasmani. Tetapi menurut akidah, pendapat mereka ini tidak semua nabi telah wafat. Ada satu nabi, yakni Al-Masih alaihissalam. Beliau sampai saat ini kedudukan jasmani beliau masih belum khatam, masih belum berakhir. Nah, berdasarkan akidah mereka ini, berdasarkan ayat tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendakwakan bahwa beliau telah menutup para nabi, menutup semua nabi. Tetapi dalam anggapan mereka juga bahwa masih ada seorang nabi, yakni Al-Masih alaihissalam. Beliau ini sampai saat ini belum khatam, belum berakhir. Nah, bahkan beliau ini juga tidak bisa berakhir, tidak bisa khatam, tidak bisa tertutup oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang jika kita lihat dari sisi jasmani berdasarkan pemahaman para penentang jemaat. Nah, pemahaman atau penerjemahan seperti ini akan menjadi bahan perolokan di hadapan para penentang Islam, orang yang berkeberatan terhadap Islam. Mengapa? Jika ada seorang Hindu yang mengatakan, wahai Tuhan, Nabi Anda telah mendakwakan dengan begitu besar bahwa aku telah menutup semua nabi. Tetapi jika kita lihat, para nabi telah wafat secara jasmani, tetapi ada satu nabi, yakni Nabi Isa alaihissalam. Sampai saat ini beliau ini belum khatam, belum berakhir, masih hidup di langit, bahkan akan turun kembali. Padahal Nabi Anda, kata orang Hindu tadi, padahal Nabi Anda telah mendakwakan dengan begitu besar bahwa aku telah menutup semua nabi. Tetapi Nabi Isa kenapa tidak tertutup? Nabi Isa kenapa masih hidup? Nah, maka kita tidak akan bisa menjawab keberatan dari orang tadi, kecuali dengan rasa malu. Kedudukan yang kedua adalah kedudukan ruhani nabi. Maka dari sini semua nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aliran keberkahan, karunia pada nabi tersebut telah berakhir. Namun menurut pendapat para penentang kita ini, Nabi Isa alaihissalam adalah demikian rupa, yakni zaman pengaruh keruhanian beliau, karunia-karunia beliau, tablik beliau, tarbiyat beliau, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang sekalipun masih terus berlangsung di dalam umat ini. Nah, oleh karena itu, jika kita melihat dari pemahaman atau akidah para penentang jemaat ini, maka pendakwaan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menutup semua nabi, termasuk pintu-pintu karunia para nabi yang terdahulu ini, akan hanya tinggal pendakwaan dan kita tidak bisa memberikan buktinya. Maka di dalam pandangan atau di dalam pendapat kita, maksudnya adalah Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau datang ke dunia ini, setelah beliau diutus ke dunia ini, maka beliau telah mengkhatamkan agama semua nabi. Beliau telah menutup aliran karunia, berkat-berkat para nabi sebelumnya. Sebagaimana Al-Quran menyatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Wahai manusia, wahai orang-orang, selain agama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni agama Islam, barang siapa yang mencari agama nabi-nabi yang lain, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima di sisinya, yaitu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan mereka akan termasuk di akhirat nanti itu ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Jadi
Maksudnya adalah beliau telah mengkhatamkan, telah menutup, telah mengakhiri aliran karunia, keberkahan seluruh nabi yang datang sebelumnya, dan dengan demikian maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengumumkan kepada dunia bahwa aliran keberkahan, karunia-karunia dari pintu beliau ini telah mengalir dan akan senantiasa mengalir. Inilah yang menjadi pendapat kita sebagai jemaat. Oleh karena itu kita melihat, kita membaca salah satu ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha." Wahai Nabi, katakanlah, sampaikanlah, umumkanlah kepada orang-orang, jika kalian ingin menjadi mahbub atau menjadi kekasih, ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, oleh karena itu di dalam ayat yang lain dijelaskan bahwa orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dekat dengan Allah Ta'ala, yang menjadi mahbub Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena mereka dengan fana mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan begitu taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Quran menyatakan bahwa di antara mereka ini akan ada orang yang menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang yang syahid, menjadi orang-orang yang sidik, dan ada pula di antara mereka ini yang menjadi nabi. Nah, oleh karena itu inilah mafhum atau pengertian, terjemahan yang kita sebagai jemaat kemukakan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengkhatamkan pintu karunia semua nabi yang datang sebelumnya, dan dengan demikian telah mengumumkan bahwa pintu-pintu karunia dari pintu beliau ini telah mengalir dan akan senantiasa mengalir, sehingga orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dengan fana, mereka akan menjadi orang-orang yang sidik, orang-orang yang syahid, orang-orang yang bahkan bisa juga menjadi nabi. Ya, baik. Terima kasih Pak atas penjelasan ya, atas beberapa pertanyaan ini. Mudah-mudahan penjelasan yang Bapak sampaikan dapat memberikan pemahaman atau memberikan penerangan pada pemirsa kita di rumah. Baiklah, pemirsa, alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Maulana Athol Ghalib Yudi Handiana dapat memberikan jawaban terhadap segala keberatan yang dituduhkan kepada Jemaat Muslim Ahmadiyah terkait tema kita pada kesempatan ini, yaitu tentang hakikat Khotaman Nabiyyin. Dan jangan lupa bahwasanya tema kita ini akan dibahas secara detail pada episode atau beberapa episode ke depannya. Untuk itu jangan sampai terlewatkan pada acara program Klarifikasi Ahmadiyah. Atas perhatian Anda kami mengucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.